Tante, gini Tante, aku masih belum paham ya Tante. Kalau di kita kan sunat hati, tentang sunat. Nah, tanya lagi ya Tante, nggak apa-apa ya, masih belum mengerti. Nggak apa-apa sayang. Paham lagi aku. Itu kan penjelasannya, kedengarkan di room sebelah waktu semalam tuh bilangnya kayak gini, semua nabi itu bersunat. Nah, termasuk Yesus itu bersunat, bilang kayak gitu. Nah, itu maksudnya gimana itu? Allah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi dia menjadi Tuhan di sini karena menjadi Tuhan. Iya betul. Dia dijadikan bukan langsung. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Lukas menjadikan Yesus Tuhan, apakah ada validasi dari Yesus? Adakah validasi dari Yesus ketika Lukas itu mentuhankan Yesus, menjadikan Yesus Tuhan? Boleh-boleh saja Bang Jonathan menjadikan aku Tuhan. Boleh-boleh saja teman-teman Kristen menjadikan aku Tuhan. Kan gitu. Tapi Bapak gak akan pernah bisa jadi manusia itu. Tumben, kok ngikut-ngikutin aku kau? Giliran aku garang kok garang, giliran aku kalem kok kalem, kok ikut-ikutin aku kau? Saya tadi mendapatkan ilham. Oh, ilham dari siapa? Dari si gondrong. Tiba-tiba ada cahaya mengelilingi saya. Terus mengatakan, Nora, kau sudah benar, katanya kan. Apakah engkau itu Tuhan? Apa saya loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Aritonang, Bunda Hesti, dan Bang Faruk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bapak gak akan pernah bisa jadi manusia itu. Tumben, kok ngikut-ngikutin aku kau? Giliran aku garang kok garang, giliran aku kalem kok kalem, kok ikut-ikutin aku kau? Saya tadi mendapatkan ilham. Oh, ilham dari siapa? Dari si gondrong. Tiba-tiba ada cahaya mengelilingi saya. Terus mengatakan, Nora, kau sudah benar, katanya kan. Apakah engkau itu Tuhan? Apa saya loh? Kok tumben-tumbennya kok dari tadi aku simak-simak kan? Kok habis kesambut dari mana? Saya berusaha baik, Ante, berusaha baik. Saya dari tadi udah istighfar sebenarnya dalam hati, ya Allah,
tanamkanlah kesabaran, tanamkanlah kesabaran. Saya dari tadi udah mengamuk, saya sampai bilang, saya tidak puasa, kenapa? Saya bisa mengamuk. Ada orang. Oke, lanjut. Oke, jadi jadi saya tanya, hakikatnya Bapa yang sebagai ilahi, apakah bisa menjadi hakikat sebagai manusia, Bang? Tidak bisa, kalau bagi saya tidak bisa. Nah, bagaimana mungkin mereka tiga pribadi menjadi satu hakikat, Bang? Itu kan hasil formulasi Trinitas dan saya tidak menganut aliran Trinitas. Ya. Oh, Abang apa? Saya percaya Yesus Tuhan tetapi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan sesuai konsili. Iya, jadi begini Bang. Jadi Abang mempercayai kalau konsili kan tres personae una substantia, tiga pribadi satu hakikat, bisa dibedakan, tidak bisa dicampur adukan dan tidak bisa terpisahkan. Tapi kalau paham saya bisa terpisahkan. Kalau tidak terpisahkan maka Yesus tidak akan pernah mati. Tapi bisa jadi terpisah. Abang gereja di Yesus mana, mati, Abang? mati dalam. Abang gereja apa? Ya, itulah yang membuat teman-teman ada yang tidak terima saya pelayanan, tapi ada yang terima pelayanan supaya yang saya tegaskan itu kemanusiaan Yesus. Kalau kita hanya berdebat tentang keilahian Yesus, tapi kalau kemanusiaannya kita tidak kenakan, maka tidak ada gunanya. Karena keilahian itu berbicara di luar dimensi ruang dan waktu. Karena sementara 33 tahun dia datang ke dunia, ada di dalam dimensi ruang dan waktu. Dan kalau ada Islam mengatakan bahwa Yesus manusia, kita aminkan dia manusia, dia datang 100% manusia kok. Untuk apa kita harus bertengkar? Yesus manusia. Ya, orang yang bertengkar Yesus manusia itu karena pemahaman Alkitabnya, ya mungkin mereka mengikuti Yesus sesuai dengan doktrin, sesuai dengan konsili-konsili. Tapi zaman kan berjalan terus, jadi kita dibukakan pemahaman kita. Shalom Ban Faruk, mohon maaf ya kemarin Ban Faruk, mohon maaf ya kemarin saya naik, saya diturunkan Bang Faruk, mohon maaf. Kalau saya selama ini ya buat Ban Faruk marah, ya saya minta maaf ya Ban Faruk. Saya orang Timor Leste Ban Faruk, Anda pernah mau cari masalah dengan siapapun. Silakan itu. Apa ini yang dibahas dikaji? Iya, konsep Bang Baca dulu Joni typing, bukan. Bapak Faru. Mau baca typing. Banyak kali pengaduan sama kau. Baca dulu. Iya, apel aku tadi. Tadi aku apel. Cuman tadi aku dengar, ini Bang Jonathan ini mengatakan, ya, keilahian Yesus, ketuhanannya Yesus, gitu loh. Yang berkata Kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus. Iya, keilahian Yesus juga kemanusiaannya Yesus, kan gitu. Nah, sekarang gini, yang berkata seperti itu siapa? Coba kita agak maju berpikir ya, ketika memandang tentang Yesus. Siapa Yesus menurut malaikat? Siapa Yesus menurut Maria, wanita yang melahirkan dia? Siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri? Dalam Lukas 1 nomor 31, menurut malaikat, Yesus itu seorang anak laki-laki. Begitu juga menurut Maria, seorang anak laki-laki. Malaikat tak pernah berkata, "Iya, kau akan mengandung Tuhan." Tidak. Manusia ketuhan-tuhanan. Tidak. Atau Tuhan ketuhan-tuhanan. Ya, sepakat ya. Menurut malaikat dan menurut Maria, wanita yang melahirkan dia, Yesus adalah manusia. Sekarang menurut Yesus sendiri, menurut Yesus dia Tuhan atau manusia? Markus 12:29 dia manusia. Yohanes 17 nomor 3 dia manusia. Yohanes 5:30 karena manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:37 dia memperkenalkan Tuhan itu tidak terlihat dan tidak terdengar. Dalam bahkan 1 Timotius, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ jelas dikatakan Tuhan itu tidak pernah terhampiri maut. Coba. Bahkan Yesus sendiri pun bertuhan. Nah, konsep Yesus ini 100% manusia, 100% ketuhanan, ya, ketuhan-tuhanan, itu yang buat siapa? Ini perkataan siapa? Sementara orang-orang geronjak air, bro.
Betul, Sementara orang-orang yang lebih kompeten terhadap Yesus, malaikat, Maria, Yesus itu sendiri tidak pernah menyatakan dia manusia, tapi dia Tuhan. Gimana Bang Jonathan? Perkataan siapa dan penilaian siapa yang mengatakan Yesus 100% manusia, Yesus juga 100% keilah-ilahan? Itu hasil konsili kan, Bang? Ya, Konsili. mengatakan 100. Berarti Hasil manusia konsili, kan? Iya, pendapat Dan manusia. saya tidak mengimani itu, Bang Faruk. Saya tidak mengimani itu. Nah, jadi dasar iman Anda mengatakan Yesus Tuhan dan Yesus juga manusia, dari mana dasarnya, Bang Jo? Apa dasarnya? Yohanes 1 ayat 14, Bang. Iya, Tapi apa katanya? pasti tentunya, ya pasti Firman berbeda telah menjadi dengan. manusia. Iya. Justru seharusnya Iya, Firman tinggal di dalam daging manusia, bukan Bro, jadi manusia. Simak Bang John ya, Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia. Karena perkataan firman telah menjadi manusia itu, ya, Anda dasarkan Yesus itu adalah Tuhan. Udahlah itu. Ya, Anda dasarkan Yesus itu adalah Tuhan. Kan gitu, Anda sangkakan Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Tidak, yang saya dasarkan Yesus jadi Tuhan itu Kisah 2 ayat 36, Bang. Supaya Abang Ayat bisa mana saja? Ayat mana saja coba? Dari Yohanes 1:14 baru ayat mana lagi nih? Anda sangkakan Yesus itu adalah Tuhan. Bukan, ayat saya beda. Kisah 2 ayat 36. KPR 2 nomor 36. Iya, ya. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Iya, apa kata Paulus di situ? Ayo, kata Lukas di situ. Bang John, Ini menurut hemat saya ketuhanan Iya. di sini, Bang. Bukan sesuai dengan ini. Situ dikatakan seluruh kaum Israel harus tahu tentang dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi dia menjadi Tuhan di sini karena menjadi diangkat. Tuhan. Iya, betul. Dia dijadikan, bukan langsung. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Lukas menjadikan Yesus Tuhan, apakah ada validasi dari Yesus? Adakah validasi dari Yesus ketika Lukas itu mentuhankan Yesus, menjadikan Yesus Tuhan? Boleh-boleh saja Bang Jonathan menjadikan aku Tuhan. Boleh-boleh saja teman-teman Kristen menjadikan aku Tuhan. Kan gitu. Tapi apakah ada validasi dariku menyatakan aku memang Tuhan? Sama halnya juga analogi begini. Boleh-boleh saja ada seorang perempuan mengatakan dia istriku. Boleh-boleh saja ada seseorang mengatakan dia adalah adik kandungku. Dia ayahku, dia ibuku. Boleh-boleh saja itu hak dia. Akan tetapi adakah validasi dari Bang Faruk mengatakan dia istriku? Jika tidak ada, berarti itu hanya angan-angan kosong belaka. Itu WA lah nomor Itu ya, Bang. Apa pula noreng-noreng gilin di sini? Ya, sekarang gini Bang John, jika Anda Cair dia itu udah minta nomor orang. Iya. Jika Anda berpegang kepada KPR, Bang, ya validasi dari Yesus ketika Lukas menjadikan Yesus Tuhan itu mana? Mana? Ini sama halnya cinta bertepuk sebelah tangan, abangku. Kan sama gini itu Esti kan. Sah-sah saja jika ada laki-laki cinta samamu itu kan. Menyatakan si Esti itu pacarku kata dia kan. Sah-sah saja kan dibilang dia. Tapi Ya kayak gitu banyak. ketika tidak ada validasi darimu, apakah dia pacarmu? Tidak kan? Karena tak ada validasi darimu. Sekarang kita tanya, jika memang benar apa yang dikatakan Paulus, dikatakan Lukas bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mana validasi dari Yesus? Bang John. Bang. Halo, Bang. Ngelek aku ya? Cek. Enggak kok, enggak nge-lag. Enggak.
Hai Breta. Baik, Bang. Apa kabarmu sayang? Baik tante, Oh. tante Hesti mau nanya boleh tante? Sebentar aja. Boleh sayang, tapi sayangku, tapi itu si John lagi ngomong sama Bang Faru. Atau kita biarkan dulu ya. Ah, iya, mau Tante, nanya iya. apa kok sayang? Tante, gini tante, aku masih belum Ya. paham ya tante. Kalau di kita kan sunat hati, tentang sunat. Nah, tanya lagi ya tante, nggak apa-apa ya, masih belum mengerti. Nggak apa-apa, Belum sayangku. paham lagi aku. Itu kan Iya. penjelasannya, kedengarkan di room sebelah waktu semalam tuh bilangnya kayak gini, apa semua nabi itu bersunat. Nah, termasuk Yesus. Yesus itu bersunat, bilang kayak gitu. Nah, itu maksudnya gimana itu? Bang Faru noise. Betul sayang, Yesus sunat. Oh, itu emang beneran sunat. Nah, Benar, di usia 8 hari. untuk umatnya kayak mana? Harus sunatkah? Nah, ini. Atau emang kayak mana itu? Terus kalau wanita katanya bersunat itu tidak wajib karena wanita Sunnah. yang wajib itu laki-laki, bilang seperti itu. Nah, kalau Benar. untuk umatnya gimana itu ya Tante Hesti? Gini sayang. Umatnya jangan sunat. Oh, seperti itu Tante Nora. Umat Kristen ya, umat Kristen. Iya, umat Oh, iya Kristen. iya iya. Kalau Kristen untuk kan Islam ya sebentar, adik Breta, kan Yesus itu kan diutus hanya untuk bangsa Israel, Bani Israel. Kristen kan bukan Bani Israel. Jadi persunatan ya kalau nggak sunat ya nggak masalah. Oh iya iya, paham paham. Nah, kalau untuk Islam sendiri kan katanya seluruhnya bersunat buat laki-laki aja. Nah, kalau perempuan kan tidak seperti itu ya, tidak diwajibkan. Oh iya, makasih ya Tante Nora, Tante Hesti udah Sama-sama. paham. Kapan kau masuk Islam? Tante Hesti ada aja ini Tante. Pusing, pening kepala kentar. Oke lanjut John. Ya, saya iklan dulu. Kita doakan ya, si Breti ini dia udah nggak percaya lagi Yesus jadi Tuhannya, udah nggak percaya, dia mencari ya. Kita doakan di bulan baik, hari baik, 26 puasa masuk 27 puasa. Semoga cepat menjemput hidayah untuk si Breti ya. Itu aja yang dari saya. Dia udah nggak percaya lagi Yesus Tuhan tuh udah nggak percaya ya. Cuma dia gitu Abang Naga. Aku Iya, juga ada cuma- cakep kayak gitu Bang Naga. tapi dari dirimu udah mencari tidak percaya. Jadi dia tidak berani. Pernah lo ngomong kayak gitu sayang di komalku. Iya, udah nggak usah diperpanjangkan, nggak usah diperpanjangkan. Aduh Bang Naga ini kayak manapun lah itu. Udah, siap, skip, kita skip. Lanjut saudara. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Apa Jen ini apa? Jen agama apa? Ya, Katolik. Jen Garis keras. Oke, Katolik. Oke, lanjut. Ush, garis keras. Wih, kita tengok sekeras apa. Hanya Lanjut John. manusianya yang keras, tapi hati selembut Yesus. Cinta kasih. Bener nih selembut Yesus. Ya. Bener. Bang Jen tinggal di mana? Abang, ya. Bang Jen tinggal di mana? Abang. Bentar John. Bang Jen tinggal di mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Saudara imanku coba cari tahu Bang Jen ini Jakarta mana? Coba tampari dulu dia. Bener gak dia gak membalas? Jakarta Selatan, Bener Pondok nggak? Indah. Bener gak? Nanti kok ditampari kok balas. Ya kan? Katanya kok selembut Yesus. Maksudnya? Giliran kok ditampari kok ngelapor. Iya kan? Gak usah kau bawa-bawa kau selembut Yesus, kau usah kayak gitu bahasamu. Kalau kau selembut Yesus, maka kau harus melakukan apa yang diajarkan Yesus. Yaitu apa? Yesus melakukan sunat, kau harus sunat. Yesus tidak mengajarkan ke maksudnya gereja, begini, jangan kau ke Kak. gereja. Yesus tidak pernah menyuruh Maksudnya kalian merayakan begini, apa, Kak. jangan kau rayakan. Ini konsepnya gini ya. Apa Jen? Kalau pakai Oke. niat, kalau pakai niat Kak pukul saya, itu beda konsepnya. Ya, kalau kamu pakai rencana lalu kayak seperti tadi bilang cari saya lalu pukul, bukan hal Kan untuk caranya itu membuktikan, diajarkan. kamu bener gak sih selembut Yesus? Nah, itu kan bisa Karena juga kalau saya kamu jawab, saya selembut bilang, Yesus, oh harusnya ya, kamu oke. sunat. Kamu Karena sunat sudah gak? kesepakatan. Kamu sunat gak?
Saya Katolik tidak sunat, tapi saya karena budayanya saya orang Timur itu katanya selembut sunat. Yesus. Katanya kok selembut Yesus. Ajarannya aja kok nggak Kata selembut lakukan. Yesus, dengar Kak. Kata selembut Yesus dengan yang sunat itu tidak sinkron. Selembut Harus Yesus itu sinkron. berkaitan dengan sifat. Sekarang aku Caranya tanya, kita kenapa kamu gak sunat? Ya, kita bicara- buktikan. Kenapa kamu gak sunat? Bukan sunat. Kenapa? Kenapa kamu gak sunat? Karena saya Katolik bukan di apa ya, tidak diajarkan sunat. Memang tidak diajarkan sunat, tapi saya punya budaya Timur yang sunat. Lalu Yesus kenapa sunat? Perkara dari situ, Yesus itu kan mengikuti budaya sebelumnya mungkin. Budaya tradisi. Ya, Nah, kau Tradisi bilang tadi sunat kok Katolik itu kan? Israel. Katolik keras ya kan? Katolik Ya. garis keras. Di mana garis kerasmu? Di mana? Kau tidak mengikuti Yesus sunat Dengar karena lu. Yesus, Dengar lu, Kak. karena Dengar kau lu, Kak. bukan Kata orang garis keras Yahudi. dulu. Ya, Konsep garis Yesus keras melakukan dulu. sunat karena mengikuti tradisi Yahudi. Kau tolak ajaran Yahudi. Kau tolak ajaran Yahudi, tapi kau tuhankan orang Yahudi. Ini otak di mana? Kau tolak ajaran Yahudi, kau tolak tradisi Yahudi, tapi kau tuhankan orang Yahudi, kan PA. Seharusnya Saya kau tidak tuhankan men- sesamamu Katolik, sesamamu Saya Katolik tidak tuhankan. mentuhankan orang Yahudi. Kan garis keras, Katolik garis keras. Kalau kau Katolik garis keras, maka tuhankanlah sesamamu Katolik. Jangan orang Yahudi kau tuhankan. Paham kau? Oke, Jadi kalau kau oke, udah oke, menolak oke. ajarannya, kau tolak tradisinya, kau tolak juga orangnya. Itu loh. Mana garis kerasmu? Oke, oke, Kalau kau oke. garis keras Katolik, maka mulai hari ini tuhankanlah sesamamu Katolik. Dah. Bukan begitu konsep Tuhannya. Oh, bukan begitu konsepnya. Boleh saya bicara tentang ketuhanan saya? Silakan, bahwa Allah silakan, silakan. dari manusia. Saudari percaya bahwa Quran itu adalah kalam Allah? Saudari percaya? Itu adalah kalam Allah? Apa katanya? Al-Quran kalam Allah. Dari mana Anda mengatakan Al-Quran kalam Allah? Kalamullah. Oh, benar. Mana datanya? Benar kan? Berarti itu firman Allah enggak? Datanya di mana? Jangan main tebak-tebak buah manis, kita diskusi. Quran itu firman Allah enggak? Sama halnya gini, Zen, adik Zen, ku bilang. Sabar dulu, apakah Bang. Anda Jangan terlalu percaya- bertele-tele. Abang kenapa apakah Anda bertele-tele? percaya Abang kalau kontek Bible saja. itu Abang tanya saya dulu. gambok? Jawab saya dulu. Abang jawab saya dulu. Quran Gimana? itu firman Allah enggak? Gak bisa kita angkat materi yang tanpa data dari omonganmu gitu loh. Berarti Quran gini, itu Zen. karangan Keren Nabi Muhammad kan? Zen gini. Adik Berarti Quran Zen, itu karangan Nabi Muhammad. adik Zen, Karena kamu diskusi tidak jawab. Quran karangan. ini. Nah, kamu ketika diajak diskusi baik-baik kerasukan, malah memframing sesuatu Bukan, yang belum Bang. didiskusikan, kamu Dengar dulu. simpulkan. Kan saya tadi tanya saudara saya tanya saudari saya itu dengan baik-baik. Silakan. Kalian percaya Gini nggak loh. bahwa Gini loh, Quran kalau itu kamu mau firman mengatakan, Allah? kalau kamu mau mengatakan Al-Quran itu Faruk Kalamullah berdasarkan ini gitu loh. Ya kan? Contoh, Ya. kalau saya katakan Bible itu surat sudahlah, surat beginilah. Lukas itu Nggak usah bicara adalah sama hasil saudara, penyelidikan anggaplah dari para firman pewarta. apa? Dasarnya Quran itu anggaplah Lukas 1 nomor 1 sampai para- sekian gitu loh. Apa nih? Nabi, oke. Yang kerasukan saudara, Bang. Abang itu apa ya? Kelihatan kayak tolol begitu ya. Nah kan, udah kerasukan itu mah. Selembut Yesus. Nanti kena band, Katanya selembut Yesus. kena pelanggaran kok. TikTok sekarang sensitif kali toh. Dia kalau ada omongan-omongan Iya. itu langsung datang dia pelanggaran, nggak Ben. Nggak mampu berdiskusi, jangan kerasukan. Nggak bisa kau benarkan sebuah perkataan yang tanpa didasari prinsip ilmu, meskipun kebenaran benar, meskipun kebetulan benar, mana bisa kita benarkan perkataan yang tidak didasari oleh ilmu, meskipun kebetulan benar, itu nggak bisa kita benarkan. Karena apa? Kebetulan yang dia katakan benar. Apalagi perkataan itu diangkat menjadi sebuah materi. Bunyak kita nanti yang buradul diskusinya.
Karena ketika dia menyampaikan kebetulan benar, bukan benar-benar benar. Janganlah katanya. Oke, Bang Faruk dan Bunda Nora, saya izin pamit ya, karena ada tugas yang mau saya kerjakannya, mbak-mbaknya, sahabat-sahabat semua. Lain kali Ya tapi ini Bang John, Bang Faruk mau tanya sedikit nih Bang John. Bang John merasa Ya, silakan. malu nggak punya saudara? Bang John merasa malu nggak punya saudara Kristen kayak si Z tadi? Kalau keyakinan kita sampaikan dan orang tidak terima dan akhirnya kita maki, itu tidak sesuatu yang harusnya tidak perlu saudara. Iya, Anda enggak. boleh Tadi memaksa nggak berbicara tentang keyakinan. Dia kan ingin mengangkat satu materi, di mana materi ini dia tidak pahami. Kenapa? Karena tidak mendasar. Dia tidak membawa dalil dari materi ini. Kita tanyakan mana dasarnya, mana dalilnya dari materi yang mau kita kupas ini. Malah dia maki-maki saya. Apa gitu? Masih dalam Kristen begitu Bang Joni. Ya, Sebenarnya gini Bang Faruk, kalau dimaki-maki Bang Faruk kan Kristen ini kan ajaran kasih. Jadi dikeluar kasihnya itu, apa yang dimakan itu yang dikeluarkan, itu Ya, kasih itu. kalau saya Bang John, ya selama ini nggak masalah. Dimaki-maki gitu nggak masalah. Cuman akun kita banyak yang kena banned karena tamunya kayak gitu. TikTok ini sekarang sensitif di 2025 ini. Ada perkataan yang seperti itu langsung kena ban. Gitu loh. Betul. Makanya dijaga lisannya, janganlah merendahkan orang dengan perkataan, memaki orang, mencaci orang, nggak boleh. Makanya berkali-kali Ada tadi kalian. dia bilang dia selembut Yesus loh. Nah itu. Dia bilang tadi hatinya selembut Yesus. Mohon maaf ya saudaraku, kita buka komal dengan tujuan supaya orang bisa mengenal Islam dan orang bisa mengenal Kristen, bukan mengenal ego, bukan mengenal ego kita atau emosi kita. Untuk apa kita harus emosi, saudara? Untuk apa? Janganlah. Ya, saya malu, tapi Bang Faruk itu kan masih Bang Faruk. Noise Bang Faruk. Ya nanti mereka bilang saya sok-sok lah. Oh, saya noise lagi ya. Ya, Bang Faruk, Bunda Nora, selamat ya, pernah tinggal di Timor Leste. Salam dari Timor Leste. Ya, di sini juga saya ada teman-teman Islam juga ada. Ya. Oke, Bang Faruk. Semuanya Bunda Nora, semua sahabat-sahabat Islam yang ada di sini. Saya izin ya, Bang Faruk, kemarin saya diturunkan karena noise ya, Bang Faruk. Ya saya senang, biasa Bang Faruk tegas, Bang Faruk. Tegas itu tujuannya apa? Supaya orang Kristen juga dengar, Islam juga dengar. Karena bukan doktrin, bukan ajaran, tetapi yang melakukan itu yang benar. Bukan hanya sekedar retorika, oh doktrin hebat, ajarannya hebat, Islam hebat, Kristen hebat, tetapi pribadinya tidak melakukan juga sama saja kan, Bang Faruk. Ya itu maksud saya, Bang Faruk. Jadi kalau Islam atau Kristen yang hanya saling mengejek, mengolok dan keluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya, itu hanya merusak reputasi dan merusak komal saudara-saudara kita ini kan. Kita ini kan buka komal dengan tujuan apa? Supaya orang Islam bisa mengenal Islam lebih benar lagi, dan orang Kristen juga. Tapi sekarang kita lihat sudah beda, Bang Faruk. Seperti kalimat-kalimat yang tadi karena saya banyak juga kalimat yang saya tidak mengerti, kadang dikatakan apa, botol, apalah, saya mohon maaf ya, saya tidak mengerti. Oke Bang Faruk, sekali lagi Bang Faruk, sekali lagi salam dari Timor Leste buat kita semua. Ya, makasih Bangnya. Tadi Bang Faruk nggak nanggapi karena apa? Karena noise. Makanya saya kasih Anda kesempatan berbicara supaya jangan terganggu narasi Anda, karena Bang Faruk tadi kondisinya noise. Oke, kita sapa Khalid. Khalid, selamat bergabung Khalid. Ya, Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak mana mau dinaikkan kau YS? Kau akun privat, kok enggak? Ini permintaan naik YS. Itu loh Bang Tadi Faruk.
Yes, itu bukan nama kawanmu si Gondrong ya? Bukan, enggak, bukan itu nama orang. Minta dulu permintaan naik, baru kamu bisa naik. Minta tolong, kok mana bisa kau dijambak orang kawan privat. Nah, silakan Bang Khalid, ada yang sampaikan Bang, silakan Bang. Tadi siapa yang bertanya katanya Quran, mana dalilnya Quran sebagai petunjuk dalam hidup? Ada yang bertanya tadi seperti itu? Nah, enggak gitu. Tadi siapa itu bilang? Dia bilang, apakah Al-Quran itu kalamullah? Nah, karena ini menjadi diskusi, aku bilang, tak bisa Bang, kan gitu. Kita katakan iya. Kita pastikan dulu ketika dia berkata atau bertanya seperti itu, dia memahami enggak? Benar-benar benar atau kebetulan benar? Makanya kita tanya, kau dapat informasi atau dasar dari mana ketika mempertanyakan apakah kalamullah fil Al-Quran itu kalamullah gitu loh. Tujuannya supaya jangan ada plesetan, datanya mana gitu loh. Contoh, ketika kita katakan ya, apakah Bible itu firman Tuhan? Saya rasa tidak, saya bilang. Dasarnya apa? 2 Korintus 11 nomor 17. Itu dikatakan Paulus. Sebab apa yang ditulis disampaikan itu bukan bagian dari firman Tuhan, tetapi yang dia dapat dari orang yang dewa-dewa, yang ingin bermegah-megahan. Ya kan, 1 Korintus 11 nomor 17. Maksudnya gitu, aku minta datanya untuk menguji bahwasanya si yang bertanya ini benar-benar memahami apa yang dia tanya. Jangan dia bertanya, dia sendiri nggak memahami apa yang dia tanya. Karena antara kalam dengan kalimah itu berbeda. Jangan ketika dia mempertanyakan kalam, tapi yang dia pahami kalimah, yang dia ingat gitu loh. Makanya kita minta datanya, kan tunjukkan datanya, jreng ini kata dia. Oh ya, kita bahas kalam, bukan kalimah. Kalau kalimah itu satu, kalimatullah satu kalimat, satu perkataan Allah. Kalau Al-Quran lebih dari satu, itu perkataan Allah, banyak di situ kan kata-kata Allah, kalimat-kalimat Allah banyak di situ gitu loh. Apa yang mau dibahas ini gitu. Jangan kebetulan benar ketika dia bertanya, cuman begitu ditanya gitu kerasukan. Mudah kali kalian kerasukan. Jangan kerasukan lah. Kalau nggak mampu untuk berdiskusi, udah nggak usah diskusi, nyimak di bawah aja. Nggak ada yang maksa kalian diskusi di sini kok. Tanpa kalian, aku dan Gondrong pun bahagia kok. Barji. Oke, Aksi, selamat bergabung Aksi. Halo Aksi, mana nih Aksi nih? Halo Aksi. Halo, kepencet Bang kali. Saya udah pernah naik ini. Ya, halo. Halo Bang Badung. Iya Bang Aksi. Iya, bukan abang, saya Iya, siap Kak, siap. Pengangguran yang berharap dapat uang dari TikTok, ya Allah, dan nggak ada hatimu Bang. Halo Abang, selamat siang, selamat sore. Iya, sore. Islam Kristen. Ada apa temanya ini Bang? Iya, Islam Kristen. Temanya Bang apa? Ya Allah ya. Yang dibahas Agamanya Bang apa Bang? Ya, agama Abang apa Bang? Kristen. Ya gitulah adik. Ya, tema Babang Faruk itu, apakah Yesus itu berakhlak? Untuk menguji itu, Babang Faruk tanya dulu ke adik, Tuhannya adik siapa? Oh gitu ya Bang. Iya, Tuhan adik siapa namanya? Saya jawab ya Bang. Iya, siapa nama Tuhannya? Gak usah dijawab, ditengok-tengok aja.
Gak usah dijawab, Jawab. tengok-tengok aja nih. Iya, saya jawab lah bang, saya jelaskan. Udah jawab silakan. Kalau mau dijawab silakan. Kalau mau ditengok-tengok aja silakan. Tapi kalau udah nyaman, ya kalau nyaman tanggung sendiri, satu gak tanggung sendiri resikonya ya. Alasannya Muhammad itu mau perkolki anak di bawah umur apa bang? Wah, kerasukan. Kok kerasukan kayak naik ke atas? Aku bagus-bagus bertanya lu siapa Tuhanmu? Kerasukan. Waalaikumsalam. Kejang-kejang aja kan. Belum ya teman-teman ya, doakanlah. Doakan ya biar bisa terbeli jubahnya gondrong ya. Oke, YSS, selamat bergabung YSS. Ya, tadi bergabung. Iya. Islam Kristen YSS. Kristen. Oke, adik. Berarti sudah nyimak tadi adik ya tentang tema kita tadi ya, pembicaraan kita tadi, diskusi kita. Apakah seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil memiliki akhlak? Ya, ini tadi yang kita baru tadi tertutup karena rungkat karena apa? Iya, kena peringatan tadi. Jam lagi. Kena ban tadi, kena ban, kena peringatan. Gimana? Apakah seorang anak yang menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Ya kan tadi sudah saya jawab bahwa Maria itu hamil karena Roh Kudus. Oke, karena Roh Kudus. Coba dibaca di dalam Lukas 4 nomor 1. Roh Kudus itu ada di dalam diri siapa? Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus, adik. Setelah Yesus lahir, Lukas 4 nomor 1, Roh Kudus itu Yesus itu kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus, dengan modal itu Yesus itu Tuhan bagi iman Kristen. Ya kan? Bener gak? Kan bener kan? Nah, sekarang saya yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus dalam Lukas 4 nomor 1 ada dalam diri Yesus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Yesus itu ada menjadi manusia karena Roh Kudus. Oh, berarti Yesus manusia, bukan Tuhan. Dia manusia, dia juga Tuhan. Hah? Dia manusia, dia juga Tuhan. Oke. Kapan Yesus itu jadi Tuhan? Sebelum dia jadi manusia, dia sudah Tuhan. Sebelum dia jadi manusia, sebelum dia jadi manusia, dia sudah jadi Tuhan. Berarti sebelum Maria hamil, dia sudah jadi Tuhan. Setuju? Ya. Nah, maka ketika Maria hamil, ini atas kehendak Tuhan yang mana? Kehendak Tuhannya Yesus atau kehendaknya Yesus? Coba diulangi. Gini bang ya, pelan-pelan kita ya adik ya. Yesus ini kan Anda katakan jadi Tuhan sebelum dia dilahirkan. Karena sebelum dia dilahirkan, bukan dia jadi Tuhan sebelum jadi manusia. Dia Tuhan. Kalau dia Tuhan ya sudah, saya tanya. Ya. Apakah dia Tuhan yang maha kuasa? Dia maha kuasa bersama dengan Bapa karena dia Firman. Iya, karena dia maha kuasa, apakah dia mampu dengan kuasanya menjadikan Maria hamil? Dia mampu, tapi bukan begitu jalurnya. Mampu. Tapi bukan begitu jalurnya. Ketika seorang anak telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah anak itu memiliki akhlak? Saya bilang tadi, dia mampu tapi tidak melakukan itu karena dia ada karena roh. Kalau mampu tidak melakukan, dia tidak maha kuasa. Sekarang saya tanya Bapak dulu. Itu udah Bapak itu hamil bukan biologis tapi dari roh.
Tapi kenapa Bapak mengatakan apakah punya akhlak? Berarti kan bisa, kalau didengar kata-kata seperti itu terjadi satu perbuatan yang nggak baik. Kenapa nggak baik? Loh, karena Bapak kan larinya ke situ. Ketika aku mempertanyakan apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak, apa yang salah dari pertanyaanku? Kalau itu pertanyaan yang nggak salah kalau di luar Yesus. Loh, kalau di dalam Yesus kenapa salah? Ya, karena Yesus ada bukan hasil biologis, Pak. Saya kan tidak bilang apakah seorang anak telah menghamili. Kalau kosakata yang kugunakan menghamili, ya, atau menyetubuhi, itu salah. Ini kan menjadikan, ku bilang, Bang. Yang Bapak bilang tadi, kosakata yang kupilih itu kalimat menjadikan. Iya. Yang Bapak bilang tadi, apakah punya akhlak kalau seorang anak membuat ibunya hamil? Kan begitu. Jadi kalau benar, sebentar, pernyataan Bapak itu atau pertanyaan pun itu seolah itu membuat kejadian ini ada satu perbuatan yang nggak baik. Itu yang salah. Loh, itu perasaan Anda saja, makanya Anda jawab. Kalau aku ditanya, Faruk, apakah perbuatan seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Tegas ku katakan tidak. Tidak. Ya jelas. Kalau di luar Yesus tidak, karena setiap orang lahir dari kandungan atau orang hamil itu karena persetubuhan. Sedangkan Yesus lahir bukan hasil itu, bukan hasil itu. Oke. Sekarang saya tanya. Apakah saya ada mengatakan bahwasanya Yesus telah menghamili Maria? Tidak ada, tapi kalau muncul kata tadi, tidak ada kan? Begini, kalau memang Yesus itu maha kuasa, kenapa berat kali lisan adik mengatakan kalau Yesus itu mampu menjadikan Maria hamil? Kenapa jadi berat begini, kali begini Pak Sainifar, Bapak itu merasa jenius padahal tidak. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau memang adik-adik ngerasa saya tidak jenius, silakan. Begini. Pertanyaan Bapak itu, dengar. Pertanyaan Bapak itu sudah saya kasih tahu. Yesus itu di kandungan karena Roh Kudus. Berarti tidak terjadi persetubuhan. Tetapi pertanyaan Bapak itu karena masalah akhlak baik atau tidak antara anak dengan ibu, Bapak udah beda konteks itu, Pak. Oke. Apakah dari awal tadi ada saya katakan Maria hamil karena hubungan biologis? Tidak ada, tapi karena masalah Bapak angkat masalah akhlak tadi, apakah seorang anak punya akhlak, itu berarti sudah terjadi Bapak mengasumsi atau memperdengarkan ke penonton bahwa itu ada karena hasil itu. Itu gini loh adik, itu perasaanmu saja. Karena apa? Karena kamu tahu imanmu salah. Sebenarnya begini. Karena kamu tahu kelemahan imanmu, ada yang salah dengan imanmu. Iya, sebentar. Makanya sensitif. Sama halnya gini adik, sama halnya begini adik. Orang yang nggak mandi 3 hari, ketika ketemu sama orang yang melihat dia tutup hidung, dia sensitif. Cair gondrong. Jadi kasih analogi ya. Ketika ada orang yang tidak mandi selama 3 hari, terus dia ketemu sama orang, tutup hidungnya begini, orang itu, dia akan sensitif, dia akan tersinggung. Dianggapnya orang itu tutup hidung karena mencium badan dia yang bau. Padahal tidak. Orang itu banyak alasan, banyak sebab membuat orang tutup hidung begini, bukan karena baunya. Sebenarnya orang tutup hidung ini salah? Apakah orang yang tutup hidung di depan orang yang tidak mandi ini salah? Tidak. Yang salah siapa? Yang salah orang yang tidak mandi. Salah siapa dia tidak mandi? Sehingga hati dia tutup hidung. Sama dengan adik. Sama dengan kamu Adinda. Kamu sadar ada kelemahan dalam imanmu apa? Kamu telah mempertuhankan anak manusia. Jadi masalah kesempatan. Aduh. Kamu imani Tuhanmu yang manusia ini adalah Tuhan yang maha kuasa,
Jika dia Tuhan yang Maha Kuasa, menjelma menjadi manusia, sebelum dia menjelma jadi manusia, dia adalah Tuhan. Tuhan yang berkehendak atas segala sesuatu. Ketika dikehendakinya seorang wanita itu hamil, dan ternyata ketika dia mau menjadi manusia, syukuran Bang Raffi, ketika dia mau menjadi manusia, ya, dia menumpang lahir rahim wanita yang dikehendakinya hamil itu, maka dia menjadi anak dari wanita itu. Muncul persoalan ketika dia menjadi anak dari wanita itu. Apa persoalan? Apa mungkin? Apakah memiliki akhlak ketika seorang anak menjadikan ibu kandungnya hamil? Cair bro. Ini bisa beli jubah di mall kondrong, bisa beli jubah di mall kondrong. Gitu Adinda YS ya. Faham? Sebenarnya payah ngomong sama Pak Sanipar, payah karena orang lain pun nggak dikasih ngomong. Bapak paksakan tadi. Kalau payah ngomong kenapa adek naik? Dengar dulu. Nah, silakan Dinda, silakan. Saya udah terangkan tadi bahwa Maria hamil karena roh. Kamu paksakan itu, ada seolah-olah terjadi hal yang tidak wajar. Jadi sebenarnya begini, untung Bapak itu memang di negara kita ini, Bapak ada kebebasan bahwa dibilang itu dakwah. Jadi artinya kalau beranilah, istilahnya kan banyak membahas apa, masuklah ke Raja Debat, Edis itu masuklah ke situ. Gak berani mereka naikkan Abang Dinda, gak berani. Gimana sih menjelaskan nama kalian? Gak berani. Sekarang gini, saya kan udah ikuti Abang. Kalau diikuti nanti kalau live nanti Edis, saya akan live ke sana, masuk dari sana. Oke, ini saya tunjukkan ya bukti ya. Boleh, Babang tunjukkan bukti. Ini bukti ya, ini bukti nih. Enggak, sekarang nggak selalu bukti. Sekarang saya tanya dulu, apa sih motivasi Bapak mengadakan seperti ini? Tanya dulu Edis. Juga Bang GS, apa motivasi Edis buka komal kayak gitu? Sama aja. Loah. Sebenarnya apa motivasi Edis buka komal kayak gitu? Jawab. Mengatakan Nabi Muhammad kami yang bukan. Jawab. Berjawab. Lebih parahnya apa motivasi Edis? Edis lebih parah lagi. Dia nggak bisa baca Quran, tapi ngomong tentang Quran. Makanya saya bilang, dia ngaku 13 tahun belajar Quran, ternyata nggak bisa baca Quran. Dibaca cair kau di. Masuknya cocoknya kalau saling diskusi antara kedua belah pihak dengan baik kan bagus Bang. Masalahnya dia nggak mau naikkan aku loh adik. Kayak mana ini, tengok ya 700 mata memandang ini. Aku males aku kok dibilang framing lagi nanti. Kalau kau bisa jumpakan aku sama dia di komal dia pun nggak apa-apa lah. Ya karena aku udah 2 kali di komal. Kalau di komalku nggak berani dia itu, ku jamin. Nih tengok adiknya, tengok ya. Nih. Tengok nih. Ini saya tapping ya nih. Saya tapping ini. Nih. Nih tapping lagi nih. Naik dis. Nah nih. Udah pernah Abang DM dia? Udah pernah Abang DM? Kayak mana mau DM diblokir? Nih. Nanti tengok ya, nanti pemberitahuannya aku tunjukkan. Ini, up saya bilang nih. Nih. Karena akunku yang satu sebelum ini sudah diblokir dia. Pakai akun ini kan gitu. Nanti pemberitahuannya nanti bisa juga lah saya DM Abang itu, kenapa diblokir Pak Andi kalau mau diskusi sekian gitu. Bisa juga saya DM dia. Nih. Bentar ya. Nah, ini. Tengok nanti di sini pemberitahuan ini nanti di sini. Kalau di sini nanti pemberitahuan ini.
maksudnya bang gini, karena dia pun pernah berkata orang nggak berani naik ke atas. Iya, Jadi masalah ini buktinya ini. Tapi dia kan nggak punya bukti. iya, maksud saya gini, nanti saya DM dia, ini. karena dia kan mengatakan naiklah yang apa, nanti saya DM, ada mau naik bang, karena bang nanti saya bilang gitu. Kamu adik, ini bukti saya tunjukkan ke kamu. Saya dibisukan sama dia. Setelah itu saya dibisukan ini tau ini. Ya memang nggak ada yang naik lah apologet karya Islam, orang diginikan sama dia. Coba nih. Tapi di kamar dia Islamnya boleh dinaikkan, Kristen nggak dinaikkan. Dibisukan sama dia ini baca ini pemberitahuan ini bentar ya, bentar masih blur kameranya, bentar. Dibisukan itu, nampak itu. Nah ini komen Pengaturan live ini. diposting karena pengaturan live ini. Macam mana mau naik udah dibisukan, macam mana mau naik kalau dia diblokirnya? Ya enggak aja. Aku begini saja, gini aja lah adik. Ketika aku naik pun ke komal dia, narasiku, pertanyaanku sama saja. Coba tanyakan nama Edis, mana tahu dia punya solusi. Dis, si Paruk tanya, apakah Yesus Tuhanmu Maha Kuasa? Jika Tuhanmu Yesus Maha Kuasa, apakah dia berkuasa menjadikan Maria hamil? Jika dia berkuasa menjadikan Maria hamil, bagaimana menurutmu seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil, apakah memiliki akhlak? Ya itu boleh. Dia ada nggak jawaban dia? Ya ngapain dia bisa menjawab? Saya aja menjawab itu bang. Ya udah silakan, abang Adi nggak bisa jawab kan? Kan udah saya bilang tadi, udah dikatakan Maria itu hamil karena apa udah. Tapi bapak giring ke seolah-olah terjadi apa baru akhlak itu. Artinya bang, kalau udah mengatakan akhlak nggak bagus berarti terjadi satu hal perbuatan nggak baik. Saya tanyakan Dinda, pertanyaan saya sederhana. Seorang anak yang telah menjadikan istrinya hamil, mamanya hamil, ini contoh ini saya tanya ini orang ini. Ini kamu apa? Siapa namamu? Sini. Ini siapa namamu? Apa? Sulfi. Ini. Dong. Kayak dia yang ada menjawabnya tuh nih. Nih, siapa namamu? Sufi. Sufi, jika ada seorang anak telah menjadikan mama kandungnya hamil, apakah anak itu memiliki akhlak? Punya akhlak nggak anak itu? Nggak punya akhlak. Gampang dia menjawabnya kan? Nggak perlu mikir dia. Kenapa ketika aku tanya sama kalian banyak kali jawabnya? Sekarang Bang Yes tanya. Ketika ada seorang anak telah menjadikan mama kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Oke, saya tanya. Menurut Bapak, Maria itu hamil? Enggak. Hal ini juga. Mana mau selesai diskusinya? Hal ini juga. Nah, menurut Bapak rupanya. Nggak balik. Aduh, menurut Bapak rupanya, menurut ini, apakah memang Maria itu hamil karena Yesus? Atau menghamili? Yang saya tanyakan, seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Menurut pandangan Bapak udah baca. Bapak udah baca. Apakah begitu kejadiannya? Ini anak-anak kedua. Sini aku tanya, sini duduk sini tuh. Waduh. Sini tanya dia. Namamu siapa? Sofa. Menurutmu Sofa, jika ada seorang anak telah menjadikan mama kandungnya hamil, apakah anak itu memiliki akhlak? Nggak bermoral. Nggak bermoral lagi kan? Langsung jawab dia kan? Bukannya kan nggak berakhlak, nggak bermoral lagi katanya. Udah saya bilang tadi, begitu kutanyakan sama Dinda baik kali kau menjawabnya. Sekarang kau kutanya Dinda lagi. Udah jelas Maria hamil bukan karena persetubuhan. Bapak pun tahu itu. Hanya itu. Bapak pun tahu itu, tapi Bapak tanya yang lain dengan kejadian seperti sekarang ini. Bapak ini akalnya sehat. Akalmu sehat kan? Akalmu sehat enggak? Hah? Akalmu sehat enggak? Lo kok tanya akalku? Pertanyaan saya sederhana, seorang anak. Pertanyaanmu itu udah aku jawab. Udah jelas Maria itu hamil bukan karena Yesus berhubungan dengan dia. Udah jelas. Tapi kamu dengar dulu, kasih kesempatan. Tapi pertanyaanmu kau tanya lagi orang lain, udah dua tadi kau tanya, itu bukan tentang ini.
Nah, jadi maksud saya enggak, sebentar. Saya jaga, bos, saya nggak sentuh Al-Quran kalian, saya jaga itu, karena aku tahu sadar aku negara ini. Nah, kalau kau tahu itu dengar dulu, kau telepon gondrong aja lah kalau lagi gondrong. sekarang gini ya. Nah, sekarang gini, kalau saya ya, kalau saya Pak Anipar, bagaimanapun kau katakan, bagaimanapun gayamu mengkritik Tuhanku, saya nggak marah. Itu urusan dengan Tuhan, tahu? Nah, jadi maksud saya jadi curhat. Loh, bukan curhat. Nah, kalau menurut dari roh atau yang lain, kalau dibahas juga di agamamu itu jelas-jelas ada, tapi saya nggak mau menjelaskan itu. Kok jadi curhat, Pak? Nah, sebenarnya begini. Jadi udah tahu Pak Anipar ini Yesus itu ada di rahim Maria, dia udah tahu. Nois, Bang Faro, tolong moderator mute-kan Bang Faro, itu mau wudhu dia tuh. Moderator, tolong mute-kan Bang Faro. Moderator, nggak usah di-mute, turunkan Bang aja Nagan. kalau gitu. Turunkan aja kalau gitu. Bang moderator, nggak ada moderator ya? Noise tuh Bang Paronya, lupa dia mute kan. Ah, lanjut. Kenapa Pak YSS? Nah, jadi yang dibilang Pak Anipar ini, udah saya kasih tahu Maria itu hamil dari roh. Tapi dia paksakan ke pertanyaan karena dia memikirkan lahir hamil pas ada kejadian. Bukan gitu loh Bang. Gini Pak. Nah, gimana? Moderator, gak enak kali loh noise-nya Bang Paro. Gak ada moderator ya di bawah. Man, gak enak diskusi kayak gini. Moderatornya pun lagi gini. Jadi gini Bang, Anda kan permasalahannya gini. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, sudah. Nah, Yesus ini Tuhan ini Maha Kuasa. Nah, nah di mana kekuasaan Yesus nih? Kalau dia Maha Kuasa, dia bisa melakukan apa aja. Nah, udah aku sholat dulu, oke. Dia bisa melakukan apa aja kan? Nah, apakah Yesus ini mampu menjadikan Maria hamil? Tuh, kan dia nikah Tuhan kan? Tuhan kan? Nah, jawab. Jadi ibu juga menyadari dia maha kuasa kan? Kan Anda yang mengatakan, saya tidak menyadari dia maha kuasa. Saya tidak mengatakan Yesus maha kuasa. Saya tanya, kalau Yesus ini Tuhan, pasti dia kuasa, maha kuasa karena Tuhan. Nah, kalau dia kuasa, kalau dia Tuhan, dia punya kuasa. Saya ini pertanyaannya, apakah Yesus mampu menjadikan Maria hamil? Nah, dia maha kuasa, dia Tuhan, dan itulah Tuhan kami. Dia mampu apa? Bah, repot. Dia yang bisa jawab, kita dibilang repot. Saya juga menjawab nggak bertele-tele. Dia mampu melakukan segala sesuatu, tapi yang dia lakukan, roh itulah yang membuat Maria itu hamil. Nah, jadi kalau kita pikirkan menurut logika kita, berarti kita yang menentukan kita Tuhan. Nah, jadi suka-suka dia, mau dibuat Roh Kudus, mau apa, terserah dia. Suka-suka dia. Berarti Yesus tidak. Satu menit saya tambahkan. Kamu bilang pertanyaan Boru Sinaga kan gampang kali. Yesus sejak kapan dia jadi Tuhan? Setelah dunia ini ada atau dunia ini sebelum ada? Sebelum dunia ada dia sudah Tuhan. Dari Tuhan. Berarti berarti pertanyaan tinggal dijawab. Berarti Yesus membuat Maria hamil. Yang lancar lah, jangan Lanjut Boru Sinaga. Oke. Yesus berarti Yesus tidak menjadikan Maria hamil, tidak bisa. Apa? Berarti bukan Yesus yang menjadikan Maria hamil. Bukan Yesus menjadikan dia hamil, roh masuk ke rahim. Berarti nggak kuasa dong. Berarti nggak kuasa dong kalau bukan dia menjadi. Berarti kalau dia nggak bisa bikin Maria hamil, berarti nggak kuasa dong.
Bukan berarti dia gagal maha kuasa karena tidak sesuai dengan pemikiranmu. Pemikiranmu itu bukan jadi gagal dia Tuhan. Pemikiran Kan mau lo. Kan maumu itu. Kalau sesuai dengan mau baru Tuhan Yesus Di itu dalam Tuhan. Bible juga dikatakan Yesus tidak ada kuasa. Paham? Di dalam tidak ada Bible juga kuasa? dikatakan Yesus tidak punya kuasa. Dia Di berkata dalam Yohanes tidak kuasa kalau 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Teruskan kalau tidak Ya berarti apa-apa, Yesus bukan Tuhan dong. Berarti Maksud Yesus bukan Tuhan. baca ayat itu jangan separuh. Yesus berkata seperti itu tapi ada kelanjutannya. Ya, apa kelanjutannya? Noise. Moderator noise. Apa kelanjutannya, Pak? Dia berkatakan tidak bisa aku berbuat apa tanpa Bapa di dalam aku kan? Nggak kayak gitu, Pak. Nggak kayak gitu ayatnya. Baca. Kau tambah-tambahin isi Bible-mu. Kau kira aku nggak tahu isinya? Coba tambah-tambahin. Dibacalah yang lengkap. Ya baca. Aku udah kasih tau. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Segala penghakimanku itu datangnya dari Bapa, bukan dari Yesus. Berarti yang berkuasa itu Bapa. Di dalam Matius 28 nomor 18, segala kuasa diberikan kepadaku, kata Yesus. Ya. Siapa yang memberikan kuasa? Siapa yang memberikan kuasa? Bapa. Ya udah, berarti yang Tuhan Bapa. Yesus gak berkuasa. Jadi begini. Segala kuasa sudah ada dalam Yesus. Itu diberitakan sebelum dia naik ke surga. Ya. Nah, jadi saya tidak malu kalau dibilang ada Bapa, ada Anak, memang itu kenyataannya. Nah, Berarti berapa Tuhan Bapa? Ya satu dong. Yang mana loh? Tadi Bapak barusan mengatakan ada Bapak, ada Anak. Barusan loh Bapak yang ngomong. Iya, biar saya kasih tahu. Nah, jadi di dalam Bapa itu ada firman, ada roh kehidupan. Jadi kalau ditanya berapa Tuhanmu? Ya satu dong. Yang mana? Yesus itu ada dalamnya roh. Terus Bapak ini bukan Tuhan? Aduh, sebenarnya apa definisi Tuhan? Kutanya dulu. Lo pakai definisi apa coba? Apa definisi Tuhan? Saya tanya, apa arti Tuhan? Nggak tahu saya apa definisi Tuhan? Coba. Ya makanya, jadi begini, kalau kalian mengajar Alkitab, harus tahu dulu lah. Apa definisi Tuhan? Apa definisi Tuhan? Jawab. Loh, memang dasar kalian ini. Apa definisi Tuhan? Jawab. Jadi beruntung kalian. Jadi beruntung. Tadi jadi begini, sekarang jadi beruntung. Apa definisi Tuhan? Jawab. Kok sebaliknya? Memang kamu gak punya bahan ya? Gak ada bahan. Apa definisi Tuhan? Jawab. Itu tadi yang nanya siapa pertama? Apa definisi Tuhan? Jawab. Wah, udah masuk jin. Kan? Udah masuk jin kata Apa definisi Tuhan? Udah turunkan aja saya. Gak bisa jawab kau. Ini dia masuk jin, gak bisa jawab kau. Banyak kali ini kau. Apa definisi Tuhan? Jawab. Loh, kok jadi kayak ngotot itu pertanyaan saya pertama? Apa? Karena Anda mengatakan apa definisi Tuhan? Anda bertanya, saya tidak tahu. Saya bilang, saya jawab, saya tidak tahu. Sekarang saya tanya, apa definisi Tuhan? Karena Anda tadi membawa definisi. Apa coba definisi Tuhan? Kalian gak ada bahan lagi ya? Apa definisi Tuhan? Jawab. Repot, pantas rupanya orang. Apa definisi Tuhan? Jawab. Gak usah ngeles kau. Yang udah masuknya? Udah masuk? Apa definisi Tuhan? Jawab. Udah masuknya? Apa definisi Tuhan? Jawab. Masuk. Udah tua bangka, bahasa kau pun masuk. Itulah kalau ada tua bangka. Itulah kalau kau terlalu lama menuhankan yang punya lato-lato. Udah. Sosok mau tanya, kamu tahu gak dapat definisi Tuhan? Bahasa kau. Udah tua bangka, bahasa kau masuk. Apa yang masuk? Bapak kau yang masuk. Kau sosokan. Aku tahu gak definisi Tuhan? Udah gampang aku jawab, aku nggak tahu. Aku tanya balik nggak bisa kau jawab. Sosokan kau bawa definisi Tuhan. Baluap.
Giliran ditanya, giliran masuk. Bahasa apa itu masuk? Bapak kau yang masuk. Masuk kemana bapak kau? Note. Kalau udah kena mental ujung-ujungnya kayak gitu. Kalau nggak bisa jawab ujung-ujungnya kayak gitu bahasanya. Kau lah sini kemasukan kalambaka, mau kalambaka langsung kemasukan. Hajar bun. Oh Bunda Esti. Iya, sosok definisi Tuhan itu. Tuhan itu adalah sesembahan. Tuhan itu Maha Pencipta. Itu Tuhan. Beluak. Aku sambil dandan ini. Makanya gak on cam. Ditanya balik malah bilang. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.